Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Waruja ataupun yang mewakili, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru yang sudah hadir di ruangan ini guna mengikuti acara diseminasi budaya positif di lingkungan SMP Negeri 1 Waruja. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa kita curahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW yang pastinya kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu Guru hebat yang berbahagia, izinkan saya Siti Nurul Aini bertindak selaku moderator akan memandu acara pada siang hari ini. Untuk susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga acara inti atau pemaparan budaya positif, yang keempat sesi tanya jawab atau feedback, dan yang kelima penutup. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengawali acara ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan tadi dapat membawa keberkahan dan kelancaran pada acara kita. Langsung saja pada acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan kali ini akan disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 1 Waruja yang akan diwakili oleh Bapak Muhammad Slamet. Kepada Bapak Muhammad Slamet, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru calon guru penggerak angkatan ke-7, Ibu Diah Dianawati dan Ibu Siti Nurani, dan kepada Bapak Ibu Guru hebat yang saya banggakan dan saya cintai. Marilah yang pertama dan paling utama sekali pada kesempatan diseminasi kali ini, Bapak Ibu Guru untuk selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang telah memberi kita karunia hidayah sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa mendengarkan informasi diseminasi dari Ibu Guru calon guru penggerak angkatan 7. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah, izin Allah, acara ini bisa berjalan dengan lancar. Salawat serta salam semoga Allah tetap terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, wabil khusus calon guru penggerak Ibu Dianawati dan Siti Nurani angkatan 7 ini, pada kegiatan diseminasi kali ini saya berharap sebagai calon guru penggerak harus bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan universal yang ada dalam kurikulum Merdeka Belajar, di mana titik berat dari kurikulum Merdeka adalah anak yang beriman, yang mandiri, berbudaya kritis, berkebinaan global, bergotong royong dan kreatif, di mana nilai-nilai kebajikan kita itu bisa diimplementasikan dalam nilai-nilai positif dalam pembelajaran, di mana anak-anak dalam pembelajaran dalam tugas sehari-hari harus bertoleransi kepada sesama, harus percaya diri, harus bisa mandiri dan menghargai orang lain. Demikian juga Bapak Ibu Guru nantinya setelah menerima diseminasi, karena diseminasi ini adalah pada akhirnya adalah menginformasikan tentang kegiatan calon guru penggerak yang telah mereka peroleh kepada Ibu Guru, sehingga Bapak Ibu Guru dapat memperoleh manfaat dari informasi dari Bapak atau Ibu Guru calon penggerak ini. Mudah-mudahan
dalam pemaparan nantinya Bapak Ibu guru dapat memberikan masukan, bisa memberi penguatan-penguatan pada calon penggerak, guru penggerak, sehingga nantinya bisa bermanfaat bagi sekolah kita. Demikian juga tak lupa kepada Ibu Dia dan Ibu Siti Nurlian untuk tetap semangat dalam menjalankan sebagai calon guru penggerak, sehingga akan bermanfaat bagi diri sendiri, Ibu, bagi anak didik, dan terutama bagi satuan pendidikan di sekolah kita, yaitu SMP Negeri Sapurejo. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan acara diseminasi calon guru penggerak ini bisa berjalan dengan baik dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat melakukan diseminasi. Kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Muhammad Slamet. Baiklah Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia, kita masuk ke acara yang ketiga, yaitu acara inti, pemaparan materi budaya positif. Apa sih itu budaya positif dan bagaimana penerapan budaya positif di lingkungan sekolah? Langsung saja materi akan disampaikan oleh Bu Diah Rianawati. Terima kasih waktu yang sudah diberikan untuk kami ya, guru. Sebelumnya Bapak Ibu guru hebat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat apa sudah loyo Bapak Ibu? Semangat ya, karena kita sebagai Bapak atau Ibu guru hebat yang luar biasa, yang insya Allah membimbing anak-anaknya, membimbing muridnya, membimbing siswanya menjadi seseorang yang tercapai impiannya. Seperti itu ya. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita masuk kemana ini? Ke acara materi atau diseminasi modul 1.4 budaya positif SMP Negeri 1 Waruja. Sebelumnya kami perkenalkan dulu. Ini fasilitator merupakan Bapak Hairul Jamal. Beliau adalah fasilitator saya yang sangat luar biasa. Kemudian saya dibimbing oleh PP saya, Ibu Halimatus Sa'diyah, itu juga guru hebat yang luar biasa seperti Bapak Ibu guru semuanya. Dan saya sendiri CGP Angkatan 7 atas nama Diah Rianawati yang berasal dari SMP Negeri 1 Waruja. Terima kasih waktunya saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru semuanya yang sudah menghadiri atau sudah bisa hadir di sini untuk sharing kita. Ya, kita belajar bareng ya Bapak Ibu. Kita belajar bareng apa yang sudah saya dapatkan untuk Bapak Ibu guru hebat semuanya. Ya, nanti kita terapkan juga apa yang saya dapatkan ini untuk diterapkan di siswanya. Begitu Bapak Ibu. Saya minta Bapak Ibu berdiri semuanya. Sudah. Ya, kita ice breaking sebentar biar kita tidak ngantuk dan konsentrasi. Seperti Bapak Ibu semuanya konsentrasi untuk mendidik anak bangsa kita. Siap ya? Siap. Kalau sudah siap, sekarang kayak gini. Ikuti kata saya. Oke? Siap? Siap. Bebek goreng tahu tempe. Bebek goreng tahu tempe. Bebek goreng. Bebek goreng. Bebek tahu tempe. Bebek tahu tempe. Ada berapa bebeknya? Ada berapa bebeknya? Iya, semuanya luar biasa. Sudah konsentrasi, ada satu yang belum. Bapak Fahmi, mohon konsentrasi, oke? Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Terima kasih. Bapak Fahmi tadi menyebutkan satu, padahal bebek. Saya bilang apa yang saya katakan mohon ditirukan. Ternyata Bapak Fahmi konsentrasinya kurang, ya. Jadi mohon kita harus konsentrasi, seperti halnya kita harus konsentrasi mendidik anak didik kita. Oke, lanjut Bapak Ibu.
Ya. Setuju ataukah tidak setuju? Bapak Ibu, nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Siapa yang setuju? Tunjuk jari. Setuju. Angkat tangan. Angkat tangan yang setuju. Oke, yang tidak setuju? Yang tidak setuju? Oke, ada yang sedang saja gitu ya Pak ya. Kemudian nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin siswa. Setuju atau tidak setuju? Yang setuju? Oke, yang tidak setuju? Oke, terima kasih. Kemudian nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Setuju. Oke, banyak yang setuju ya. Nanti kita lihat apakah pembelajaran ini, ya, apakah pembelajaran ini, ya yang tadi ini sudah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yang mana kita sebagai guru itu tugasnya untuk mengarahkan, membimbing anak agar apa anak? Agar mencapai tujuan yang membahagiakan. Ya, lanjut Bapak Ibu. Sebelum tadi saya lihat ada yang pertama itu ada yang tidak setuju. Ya, Bapak Kartono boleh minta alasannya kenapa tidak setuju Bapak? Hukuman dapat mendisiplinkan murid itu saya tidak setuju karena menyulitkan siswa untuk berbuat seenaknya saja gitu. Ya karena merdeka ya Iya, Pak ya. merdeka. Karena murid kan sekarang kan merdeka sehingga disiplin itu menyulitkan siswa bagi mereka. Oh, seperti itu. Terima kasih tepuk tangannya untuk Bapak Kartono. Selanjutnya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita bermain dulu Bapak Ibu. Silahkan lihat kepala tangan di sini. Lihat ya. Baris ini silahkan mengepal. Sama barisnya Pak Bustomi ke belakang mengepal. Ya, kepalkan tangan. Oke, Pak Kartono tidak. Oke, siap. Sekarang, kalau sudah kepala, itu ada kata-kata ambillah. Ya, tuliskan benda yang sangat berharga. Kita bayangkan aja, di kepala itu ada benda yang sangat berharga, ya, sangat-sangat berharga sekali, ya. Kemudian sampingnya Anda, Pak Kartono sama Pak Bustomi contohnya, silakan membuka sekuat mungkin, ya, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala itu. Coba Bapak praktekkan. Enggak. Itu bayangkan Pak Bustomi, di dalamnya itu sebuah nilai yang sangat berharga. Ya. Dirayu, oh ya. Sudah Bapak, hanya 30 detik saja. Ya, duduk silakan kembali. Oke. Gimana Bapak? Maukah Bapak Bustomi membukakan kepalanya? Kepalan tangan, maukah membukanya? Saya tidak mau membuka kepalan tangan di saya. Kenapa Bapak? Karena nilainya berharga untuk diri saya. Oke. Nilainya yang sangat berharga bagi dirinya. Jadi begitupun dengan kita Bapak Ibu. Anak-anak itu dia mempunyai sesuatu yang unik, ya, yang unik sekali. Yang di dalamnya Bapak Ibu guru itu tidak bisa memaksakan. Memaksakan seperti apa? Contoh, kamu harus bisa pelajaran ini. Padahal anak itu sukanya seni rupa. Betul begitu Pak Rindan? Oke. Ya kan? Kita itu tidak bisa memaksakan kehendak anak, Pak. Tapi kadang kita salah sendiri. Misalnya saya memaksakan ya, tapi kalau tidak dipaksa, anak mana mungkin nilai akademiknya akan bagus. Ya Pak enggak?
Iya kan? Iya, itu sesuatu hal yang nanti kita akan pelajari. Oke? Selanjutnya, iya. Nah, inilah yang akan membawa kita ke perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini tadi, memaksakan kehendak murid. Ilusinya seorang guru itu akan memaksakan kehendak murid. Betul tidak? Jujur. Ya, benar? Oke, yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, Pak, tidak? Jadi seolah-olah kalau seperti ini, kamu karakternya akan bagus. Ya, Pak, tidak? Ada yang setuju, ada yang tidak. Oke, lanjut. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Iya, contoh nih, Bapak Ibu guru lagi mengajar. Bocah itu rame sekali. Ya. Terus Bapak Ibu memaksakan. Kowe jongkol ning kene, kamu duduk nih di sini. Kamu jangan kemana-mana. Dengarkan Bapak Guru atau Ibu Guru yang sedang menjelaskan. Ya, akan tetapi apa? Anak itu tetap rame. Ya, makanya apa yang saya bilang tadi, ya, dari Ki Hajar Dewantara itu memerdekakan anak. Tugas kita itu hanyalah mengarahkan anak, menuntun anak ke yang lebih baik, tidak untuk memaksakan. Ya. Semua pembelajaran yang ada di sini, semuanya di Indonesia itu memerdekakan murid atau berpihak kepada murid, seperti kurikulum merdeka. Tapi bukan hal yang merdeka semena-mena, tetap kita arahkan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Begitu Bapak Ibu. Oke? Nah, ini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisakah seperti itu? Iya, kita ganti teori kontrolnya atau pilihannya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Contoh nih, Bapak Ibu guru, RPP, RPP-nya belum dikumpulkan. Padahal yang menyuruh nih misalkan belum juga mengumpulkan. Ayo Bu Rini, dikumpulkan RPP-nya. Padahal misalkan saya sendiri belum membuat. Apakah Bu Rini mau dipaksa seperti itu? Tidak. Karena kontrol dari sendiri itu harus ada. Internalnya kita seperti apa? Faktor internal adalah faktor diri sendiri. Saya mau membuat, ya saya harus membuat. Ya, itu tanggung jawab, oh itu tanggung jawab saya. Maka saya harus membuatnya. Bukan karena paksaan, bukan karena TPG tidak cair, bukan. Harus timbul dari diri sendiri. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Tidak semua murid yang nakal. Mohon maaf, saya katakan nakal. Biasanya kita sering menyebutkan bocah nakal. Ya, itu semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa dia nakal? Kita cari. Alasannya apa? Pasti dia memiliki tujuan. Tujuannya apa? Misal mau diperhatikan oleh Bapak Ibu. Ya, dia caper. Karena apa? Di rumah dia tidak diperhatikan. Barangkali korban berhubung seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi saya katakan, tidak bisa ada paksaan. Kita harus berasal dari faktor internal, adalah faktor dari diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol
Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Iya, ini dialami. Begitupun dengan murid kita. Dia tuh punya kontrol sendiri sebenarnya, yang harusnya digali. Ya, kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita berkolaborasi, cari akar permasalahan anak itu di mana. Kita cari. Ya Bapak Ibu, jangan mengejudge anak itu nakal. Kita cari solusinya seperti apa. Kita berkolaborasi dengan orang tua, dengan guru BK, dengan semuanya, dengan anak. Ya. Kemudian model berpikir menang kalah. Kalau ini menang kalah nih. Kalau yang stimulus respon, teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada menang, tidak ada kalah, semuanya menang semua. Ya. Lanjut Bapak Ibu. Apakah itu budaya positif? What is the meaning of budaya positif? Ada yang bisa menjelaskan? Boleh tunjuk jari Bapak Ibu. Angkat tangannya boleh. Budaya. Ada yang mau menjelaskan? Silakan Bapak. Budaya positif? Oke. Oke, Bapak Aswar silakan untuk memberikan ya budaya positif itu seperti apa Bapak? Menurut saya yang namanya budaya itu adalah sesuatu yang sudah terbiasa, sudah terbentuk dan terjadi berulang kali. Kemudian kalau misalnya ada positifnya berarti sesuatu yang sering terjadi dan yang terjadi itu adalah hal yang positif. Mungkin kalau contoh di sekolahan adalah mungkin menyambut siswa dengan senyum 5S, kemudian kegiatan literasi sebelum jam pembelajaran itu adalah salah satu bentuk budaya positif menurut saya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Asbar. Ya, kita lihat Bapak Ibu dulu. Sering ya. Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, yang dapat berkembang menjadi pribadi kritis, penuh hormat, ya kan, dan bertanggung jawab. Nah, ini kalau di kita ya semuanya ada terkandung nilai kebajikan universal sesuai profil pelajar Pancasila. Ya, kebiasaan yang positif yang berpihak pada murid. Ya. Kemudian, apakah makna disiplin itu? Disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Ya, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kemudian, nah ini dalam penerapan disiplin positif itu murid diajarkan untuk memahami konsekuensinya dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin juga mengajarkan murid untuk bertanggung jawab. Jadi dia punya rasa. Kalau anak diatur itu kadang dia menolak. Tapi kita tanamkan kedisiplinan. Kita tanamkan agar anak itu memiliki rasa menghargai orang, rasa bertanggung jawab kepada orang lain. Itu yang namanya disiplin. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Itu yang namanya disiplin. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, bagaimana penerapan disiplin itu? Nah, seperti ini. Kita perkenalkan dulu nilai-nilai kebajikan universal. Ya, nilai-nilai kebajikan universal.
Sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Yang pertama ada toleransi, mandiri, empati, keingintahuan, percaya diri, dan komitmen. Kalau di profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu tentunya sudah tahu. Masih ingatkah salah satunya? Profil pelajar Pancasila dimensinya apa saja? Pikiran kritis. Oke, sip, Pak Joko. Mandiri. Apa? Mandiri. Oke, mandiri. Kita lihat. Nah ini, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Hebat loh SMP-nya kita itu, SMP Negeri 1 Warurejo itu sudah menerapkan nih. Salah satunya adalah budaya tadarus. Budaya apalagi? Apa? Asmaul Husna. Sholat berjamaah. Luar biasa. Tepuk tangan untuk yang demikian. Selanjutnya ada mandiri. Oh, anak-anak kita itu sudah mandiri. Silakan anak ambil bolanya untuk pembelajaran PJOK. Dia langsung semerintil tuh. Bapak, kuncinya di mana? Saya mau ngambil. Nah, itu juga termasuk mandiri. Kemudian yang ketiga, bernalar kritis. Bernalar kritis itu seperti apa sih? Pas ketika diskusi mereka mau mencurahkan pendapat sebanyak-banyaknya. Dia ingin disaksikan teman-temannya, nih saya bisa mencurahkan pendapatnya. Ya. Kemudian berkebinekaan global. Banyak sekali. Kemarin tanggal 18 kita sudah memakai pakaian seragam apa ya? Tegana, itu juga termasuk berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong. Gotong royong itu tentunya sudah diterapkan di SMP kita. Kebersihan setiap Jumat itu juga bisa masuk dalam gotong royong. Kemudian kreatif. Nah ini kita di SMP Negeri 1 Warurejo itu kita juga sudah melaksanakannya. Kita sudah menerapkannya. Seperti apa sih? Seperti apa itu? Kreatif. Menciptakan puisi. Wow, kelas 7, 8, 9. Semuanya di lapangan membuat karya, menciptakan puisi. Kelas 7 berbahasa beda dengan kelas 8, atau yang kelas 9 pun berbeda. Luar biasa, 3 bahasa. Selanjutnya, nah ini, pembelajaran teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Ya, hukuman. Kalau Anda mendengarkan hukuman, itu rasanya gimana Bapak Ibu? Hukuman. Halo. Masih semangat ya? Oke. Tepuk sekali dia semangat. Semangat. Oke, semangat. Oke, semangat. Oke, terima kasih. Iya. Kalau mendengar motivasi, hukuman dan penghargaan, nah ini Bapak Ibu. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Karena takut. Aku kalau saya nggak berangkat pagi, barangkali saya Bapak Ibu guru nih, kalau pinjernya telat, aduh nanti kalau kumulatif gimana ini? Ada rasa takut. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Contoh murid nih, kamu berangkat pagi ya,
besok kowe nek berangkat pagi saya kasih permen 1. Tapi kalau enggak akan dihukum. Rasanya gimana? Itu juga faktor internal Bapak Ibu. Belum berasal dari diri kita sendiri. Belum muncul dari faktor internalnya kita. Semuanya masih eksternal. Nah, kemudian yang ketiga ini Bapak Ibu, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Inilah tujuan disiplin positif. Motivasinya berasal dari diri sendiri. Gimana Bu Yuli? Iya, kesadaran. Kesadaran itu muncul dari diri sendiri. Makanya tadi tidak bisa orang lain mengontrol kita, itu tidak bisa. Itu harus muncul dari pribadinya. Nah, inilah yang bertujuan untuk disiplin positif. Kata Bapak Ki Hajar Dewantoro, merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, ya, tidak terlepas itu dari perintah. Akan tetapi juga cakap buat perintah diri sendiri yang tadi. Kembali ke kesadaran diri, faktor internal. Ki Hajar Dewantoro, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan 5 2013. Kemudian, nah ini dihukum oleh penghargaan. Maksudnya gimana sih dihukum dengan penghargaan? Ada yang paham? Dihukum dengan penghargaan. Oke. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya. Itu nanti akan kecewa. Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Dia sudah berharap sekali nih. Ya. Ternyata dia saya nggak dapat, kecewa. Dia ketergantungan. Dia ketergantungan dengan apa yang mau dikasihkan. Penghargaan itu juga hukuman loh Bapak Ibu. Yang tadi mengatakan setuju untuk memotivasi siswa, itu termasuk hukuman. Hukumannya apa? Jangka pendek dan jangka panjang. Dia akan apa tadi? Iya, ketergantungan. Kalau sudah tidak, ya sudah. Saya nggak ada hasilnya, wes. Jadi dia nggak ada usaha sendiri bagaimana caranya. Kemudian penghargaan menghukum. Wah, ini yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Menghukum, contoh di kelas biasanya pada membuat ranking apa tidak, peringkat kelas apa tidak. Hatinya maksud. Kalau apa? Kalau aduh itu ranking 1 sampai 10 saya enggak, hatinya minder enggak Bapak Ibu? Aslinya itu juga menghukum anak loh sebenarnya. Ya, itu menghukum. Rasanya ya Allah, itu lagi. Malah itu tidak membuat motivasi, tapi akan merasa tersakiti. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Contoh, siapa yang sudah selesai mengerjakan, silahkan maju ke depan. Nanti siapa cepat dia akan mendapatkan nilai yang oke. Siapa cepat, bu gurunya bilang gitu. Tapi kadang tidak benar. Mereka tidak tepat loh menjawabnya. Pernah nggak mengalami hal semacam itu? Pernah? Iya. Iya. Silakan maju ke depan, cepat-cepatan. Saya maju mengarah, saya kasih nilai plus misalkan. Ya, itu ternyata hukuman. Ya. Penghargaan yang selanjutnya adalah tidak efektif. Nah ini kecewa. Yang tadi ketergantungan, ya ini kecewa. Contoh, saya semangat nih belajar. Yes,
saya harus semangat belajar. Ternyata teman lain ada yang lebih oke. Akhirnya dia berharapnya dia mendapatkan lagi, tapi kenyataannya no. Itu dia merasa kecewa, Bapak Ibu. Kecewa sekali dia itu. Karena apa yang diinginkan ternyata tidak sesuai dengan harapan. Ya, kecewa. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Yes, betul. Merusak hubungan. Ya betul Pak Gus. Benar ya? Oke. Persaingan. Kayak lagunya Farel. Wong kok ngene kok disaing-saingke, gitu kan? Wah, kalau orang disaing-saing gitu ya Bu, hatinya gimana gitu? Soalnya saya juga pernah seperti itu. Dia nama badan, ya, merusak hubungan. Contoh nih, saya disaingkan sama Bu Rini, padahal sama-sama cantik ya. Oh, cantikan Bu Rini. Ya. Nah, kita disaingkan. Misalkan yang satunya kalah, rasanya gimana? Hancur hatiku, begitulah Bapak Ibu. Betul? Betul Pak Asbar? Betul. Bu Nit, betul? Betul. Begitu ya? Iya. Oke, masih semangat ya Bapak Ibu. Selanjutnya, ini langsung. Oke, gimana caranya Bu agar tidak merasa terhukum? Nah itu, dikasih bentuk program kebajikan atau apresiasi. Ya, dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus. Oke? Pengakuan secara khusus itu seperti apa? Sini Dok, dipanggil khususon. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi, individu, jangan di depan umum. 4 mata. Biar apa? Biar anaknya tidak terjadi kayak tadi, iri hati. Orang kalau sudah iri itu melakukan hal apapun jadi malas loh. Ya apa tidak? Ya. Yes, betul. Males. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Bergantian loh ya. Orang wong sing pinter yang dikasih tahu saja, yang diapresiasi selalu sing ayu ya Pak, ya enggak seperti itu. Semuanya sama Bapak Ibu. Itu juga anak-anak kita semua, tidak hanya yang cantik, tidak hanya yang pinter. Semua murid itu semuanya sama. Ya sama. Tidak samanya antara laki-laki dan perempuan. Tapi tujuan utamanya mereka belajar sama loh. Tujuannya mencapai kebahagiaan. Seperti tadi apa yang dikatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewan. Oke. Selanjutnya beri pengakuan secara konsisten. Beri pengakuan secara konsisten. Oke. Konsisten itu seperti apa? Terus menerus. Terusan, jangan sehari ini dikasih apa itu tadi? Apresiasi, besoknya enggak. Anak itu tuh sebenarnya pingin loh Bu, dikasih apresiasi yang semuanya, tidak hanya satu. Kadang Bapak Ibu guru saya cantik, dimpling-empling, yang pintar, dimpling-empling. Ya, itu tuh. Kemudian fokus pada prosesnya. Proses kita itu juga harus difokuskan. Nah ini contoh. Pembukanya kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya rasa empati, situasinya pada saat Yang ketiga, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman. Ini nilai
kebajikan semua Bapak Ibu. Empati, peduli, tanggung jawab itu adalah nilai kebajikan. Kemudian, ya, saya mau tanya nih Bapak Ibu, ya, tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, nomor 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Apa? 3. Murid diminta untuk push up 15 kali. Wow. Apa ini? Oke. Menggalikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Oke. Semangat. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Sip. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Apa? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Mantap. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru hebat semuanya. Oke, kita lihat jawabannya adalah sing. Betul Bapak Ibu? Betul? Tepuk tangan memang benar. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, hukuman itu bagi siswa sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kalau konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Biarkanlah yang sudah terjadi ya terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian paksaan, hukuman itu juga paksaan Bapak Ibu, dipaksa. Sedangkan kita sebagai guru tadi tidak boleh memaksa. Kemudian stimulus tanggapan, konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, ya dihukumi rasanya malu nih pol-polan ya, malu itu. Kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Kalau yang konsekuensi adalah untuk sementara. Oke Bapak Ibu, paham ya? Lanjut. Oke, tadi sudah ada hukuman, kemudian konsekuensi, sekarang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka, proses memperbaiki, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif, kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Itu bedanya hukuman, terus kemudian konsekuensi sama restitusi. Ya, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi seperti tujuan dia. Gosen 2004. Selanjutnya. Nah ini bedanya, bisa dilihat ya? Bisa ya? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini Bapak Ibu, bedanya satu aja coba. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Kalau ini produk atau identitas gagal yang hukuman, kalau yang identitas sukses itu disiplin. Ada dua, yang pertama adalah konsekuensi dan yang kedua restitusi. Ya, nah nanti penerapannya ada di segitiga restitusi Bapak Ibu. Bukan untuk menebus kesalahan, ciri-cirinya memperbaiki
dan lain-lain. Ya, bisa dibaca ya Bapak Ibu. Oke. Keyakinan kelas. Untuk apa sih keyakinan kelas? Ya. Ya. Nah ini. Pertama, peraturan kelas tadinya. Ya, peraturan itu bersifat seolah-olah memaksa. Tapi kalau keyakinan kelas itu tidak ada paksa. Ya, kemudian terjadi di keyakinan kelas. Kalau sudah semuanya, maka ada di lingkungan yang positif. Kalau sudah positif, maka terjadilah budaya positif. Budaya positif yang sudah tadi kita pelajari, ya, kebiasaan-kebiasaan yang berpihak kepada murid. Selanjutnya, nah ini. Dua ini, mana yang peraturan, mana yang kesepakatan kelas. Yang ini apa, yang ini apa? Yang sebelah kanan peraturan apa? Bukan? Keyakinan apa peraturan? Ya, gini Miss. Yang kanan keyakinan kelas apa peraturan? Kalau yang ini apa, yang kanan apa? Berarti gini aja Miss, kanan Bapak Ibu guru. Yang ini apa Bapak? Peraturan. Oke, sip. Yang ini? Oke, betul sekali. Ini yang saling menyayangi, semangat, terus peduli, itulah keyakinan. Ini diambil dari nilai kebajikan yang sudah dipelajari tadi, kebajikan universal. Oke, Bapak Ibu lanjut. Oke. Nah ini. Ya. Selalu kembali buku ke tempatnya. Keyakinan kelas apa? Tangguh jawab. Oke. Ada dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker dan jangan berlari di kelas. Kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Nah, itu keyakinan kelasnya. Ya. Yang pertama tanggung jawab, yang kedua menghormati orang lain, yang ketiga menghormati orang lain dan berkomitmen. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Kalau ada yang terlambat, maka kita Bapak Ibu sebelum bagusnya itu sebelum materi dimulai di awal semester atau di awal tahun pelajaran baru, kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Ya, kesepakatan kelas itu berarti antara anak dengan kita. Anak memiliki kesadaran sendiri, sehingga insya Allah kalau ada sesuatu yang dia langgar, dia akan mengingatnya kembali. Kamu sudah membuat keyakinan kelas kan? Terus kenapa dilanggar? Apa alasannya? Begitu Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, langsung saja nanti ada rasa sayang, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Ini bertahan hidup. Ini nanti ya, kasih sayang, inginnya disayang, kesenangan, penguasaan dan kebebasan. Ya. Selanjutnya sudah Bapak Ibu, ini saya setelkan video yang sudah. Oke, Sip. Sebentar ya. Ada restitusi tadi sudah ya. Nanti ada segitiga restitusi juga. Nah ini contoh video keyakinan kelas. Silahkan nonton. Saya cepatkan ya Bapak Ibu. Ini anak menempel. Kesepakatan yang mereka buat. Terlihat ya Bapak Ibu. Oke.
segitiga restitusi. Ada penyelesaiannya juga, ada validitas, menstabilkan validitas, dan lainnya. Sudah? Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan boleh saya serahkan ke Ibu Nur. Baik Bapak Ibu, sudah disampaikan tadi materi budaya positif tentang kebajikan nilai universal, kemudian keyakinan kelas, dan teori motivasi penghargaan, hukuman, dan restitusi. Nah, ini saatnya sesi feedback atau tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu yang ingin memberikan komentar ataupun pertanyaan, langsung saja disampaikan, kemudian dia akan meresponnya. Ada yang ingin berkomentar? Bebas, ya, bebas. Ada? Pak Asbar, silakan. Pak Asbar dulu. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, kita kan sering menjumpai ketika jam istirahat itu siswa tidak langsung istirahat, tetapi ngobrol-ngobrol, tidak digunakan untuk jajan ataupun makan. Tetapi menjelang jam untuk atau bel masuk, siswa tersebut dimanfaatkan untuk jajan, yang akhirnya ketika bel sudah masuk, anak tersebut masih di kantin, dan ketika bapak ibu gurunya menyuruh masuk, kadang anak tersebut membawa makanan di kelas, dan kadang curi-curi yang ketika gurunya tidak memperhatikan makan seperti itu. Meskipun sering diingatkan, sering diberi hukuman, tetapi hal seperti itu sering terjadi dan berulang kali terjadi. Bagaimana permasalahan tersebut bisa diselesaikan? Terima kasih. Terima kasih dari Pak Aswal tadi pertanyaannya. Langsung mau dijawab atau ada satu pertanyaan lagi? Silahkan Bapak Ibu yang ingin memberikan komentar atau pertanyaan. Jadi dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan, tadi dia sudah membahas tentang materi yang sudah disajikan. Nah, saya ingin bertanya, kadang anak ada yang tadi pembelajaran berpusat pada siswa atau murid. Nah, kadang kan ada anak yang berangkatnya itu bolong-bolong atau kadang berangkat nanti enggak kayak gitu. Nah, otomatis dari segi akademik itu akan tertinggal dengan teman-temannya, dan nanti efeknya anak tersebut itu akan malas karena merasa tertinggal dengan pelajaran sebelumnya. Untuk itu, bagaimana cara untuk memotivasi siswa itu untuk kembali semangat lagi dalam belajar? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja akan dijawab oleh Bu Dia. Terima kasih. Untuk pertanyaan Bapak Aswar, ya, di SMP kita itu kadang anak itu dia membawa jajan di kelas karena dia mepet sekali ya, maksudnya Pak Aswar. Ya, nanti kita selesaikannya Bapak dengan cara segitiga restitusi. Ya, ini segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu seperti apa? Anak kita panggil, jangan langsung dimarahi. Kamu jajan makan di kelas. Ya, jangan dimarahi. Tapi kita stabilkan dulu dengan cara seperti itu tadi. Ya, menanyakan anak, kenapa kamu kenapa kamu makan di kelas? Kamu tahu nggak kesalahannya apa? Nah, itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan. Dia pasti punya alasan. Kita tanya alasannya seperti apa? Ya, alasannya misalkan, Bu, saya dari tadi pagi belum makan, terus saya lagi di kantin, ternyata ramai sekali. Nah, tapi di situ kita tidak boleh saling menyalahkan. Kita cari solusinya bersama. Kita cari solusinya. Dia oh ya,
Memang sih benar makan itu sehat, tapi kamu tahu kan jamnya kapan, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas yang sudah dibuat ditanyakan lagi. Keyakinan seperti apa kemarin? Oh iya Bu, tidak boleh makan kelas ya. Kamu ingat ya. Kalau sudah berarti kamu harus bertanggung jawab. Mudah-mudahan nanti kamu tidak melakukan hal semacam ini. Iya Bu, saya tidak mau melakukannya. Jadi anak itu tidak ada rasa yang takut. Dia itu berarti semangat untuk kayak sharing. Jadinya anak memiliki nilai yang positif. Seperti itu Pak Aswar. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Anita, yaitu berpihak pada murid. Ya Bu Anita, memang kadang untuk akademik itu anak suka, misalkan tadi bolong-bolong, terus akademiknya apa tadi? Akademiknya tertinggal. Iya. Kita itu sebagai guru tujuannya adalah mengajar untuk mengarahkan. Ibarat anak itu kertas kosong, dikasih di kertas, mau diapakan? Itu kita mengarahkan. Bagaimanapun caranya, kita beri motivasi. Motivasinya seperti apa ya? Kita sharing dengan orang tuanya, kita sharing, kita berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang mengajar, seperti itu. Begitu Bu Anita? Sudah? Iya. Terima kasih. Kembali ke Bu Nurul. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru hebat, menarik sekali pemaparan dari Bu Dia. Nah, kita langsung menuju ke penghujung acara, yaitu penutup. Tadi Bu Dia sudah menyampaikan bahwa budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan di sekolah, dan budaya positif ini tidak dapat diciptakan secara instan. Nah, perlunya tuntunan dan tauladan dari Bapak Ibu guru semua untuk menguatkan nilai-nilai kebajikan agar dapat menciptakan murid yang dapat mandiri, bertanggung jawab dan memiliki karakter dan berakhlak mulia. Baik Bapak Ibu guru, saya ada pantun sedikit. Hari Kamis bersih-bersih, meja kursi harus ditata. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azwar Hakim dari instansi SMP Negeri 1 Warureja. Untuk saat ini saya mengampu mapel ilmu pengetahuan alam. Kemarin saya mengikuti kegiatan desiminasi yang disampaikan dan Bu Dia. Dari materi yang disampaikan oleh Bu Dia, saya menjadi paham bahwa budaya positif yang ditanamkan oleh Bapak Ibu guru kepada siswa itu dapat memberikan karakter akhlak yang baik kepada siswa. Siswa akan menjadi paham tentang hal-hal positif, kemudian dalam dirinya akan tumbuh motivasi dalam belajar. Kemudian kita sebagai guru sebaiknya atau dilarang keras untuk memberikan hukuman ketika peserta didik mengalami kesalahan, karena hukuman hanya dapat melukai psikis atau batin para peserta didik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai apa yang sudah disampaikan dari desiminasi Bu Dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bustomi Arifin, guru matematika SMP Negeri 1 Warureja. Setelah mendengarkan pemaparan dari Bu Dia tentang budaya positif, saya sebagai guru hendaknya menerapkan pada murid-murid kita agar motivasi mereka tumbuh dari dalam sehingga mereka akan bertanggung jawab dan berakhlak mulia. Terima kasih.